Halo, selamat datang di Negeri Plus. Minggu ini, 3 isu politik utama bergerak cepat dan saling terkait antara dinamika geopolitik global dan dampaknya ke Indonesia. Mari kita simak satu persatu. Ketegangan di Selat Hormuz dan dampaknya ke pasokan energi global. Isu paling menonjol minggu ini adalah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu gangguan serius di Selat Hormuz, jalur laut strategis yang menjadi urat nadi pasokan energi global. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 20% perdagangan minyak laut dunia, setara sekitar 17-20 juta barel per hari, melewati selat ini sebelum konflik meluas. Ketika lalu lintas kapal anjlok hingga hampir 97%, ini memperingatkan gejolak energi global. Penutupan selat ini memang bukan sekadar berita luar negeri, pesan dari UNCTAD menyatakan bahwa terganggunya lalu lintas energi juga berpotensi menaikkan harga pangan dan biaya hidup, karena suplai gas dan pupuk juga ikut terhambat. Dampak ekonomi global dan pasar energi dunia. Gangguan pada Hormuz langsung berimbas ke pasar energi global. Laporan menunjukkan tren harga minyak seperti Brent crude melonjak melewati $115 sampai $120 per barel, jauh melampaui asumsi awal tahun. Kondisi ini memicu volatilitas tinggi di pasar keuangan dan memaksa lembaga internasional seperti International Energy Agency mengupayakan rilis cadangan minyak terbesar dalam sejarah, sekitar 400 juta barel, demi meredam lonjakan harga. Harga energi naik juga berdampak ke pasar mata uang dan bursa. Misalnya nilai rupiah Indonesia melemah, mencerminkan sentimen global yang kurang stabil di pasar keuangan. Respons dan sikap Indonesia di tengah krisis global. Di tengah konflik global tadi, Indonesia tetap menegaskan arah kebijakan luar negerinya yang bebas dan aktif, tidak memihak blok manapun. Pemerintah juga mempersiapkan langkah antisipatif terhadap dampak geopolitik. Saya lihat dan saya yakini dalam 5, 6, 8 bulan ke depan kita akan membuat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Sementara itu, pemerintah memperkuat ketahanan energi Indonesia, menjaga pasokan BBM di gudang nasional tetap aman selama setidaknya 20 hari, meski situasi global memburuk. Pemerintah juga mempertimbangkan kerjasama impor energi tambahan dari luar wilayah Teluk untuk menjaga pasokan. BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari, mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita.
Tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Gimana? Target Gimana Pak rencana bangun storage barunya Pak? Kemarin saya sudah jelaskan di teman-teman di media waktu di SDM, kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatera. Ya, baik, makasih. Kapan Soal Pak itu tambang Pak? Marrabe jadinya izinnya gimana ya Pak? Oh ya, saya nanti cek dirjen saya ya, karena kemarin kan saya baru pulang dari kunjungan ke luar negeri dan belum saya mengecek ke dirjen saya. Ya, nanti setelah saya cek dari dirjen saya baru saya akan menyampaikan kepada teman-teman. Pak, seberapa besar potensi ini sih? AS sama Iran ini udah mulai mengganggu pasokan energi pasokan BBM nasional. Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perannya lama pasti akan berdampak. Itu udah pasti. Sampai dengan 1-2 bulan ke depan, insya Allah kita masih clear. Insya Allah nggak ada masalah. Nanti kalau kemarin kan di rapat perdana DEN sudah kita mengantisipasi bahwa 25% crude kita itu kan kita ambil dari Middle East, dari Selat Hormuz. Dan dari 25% itu kita sudah mengalihkan antisipasinya ke Amerika atau ke daerah negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Itu aja. Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita imporkan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insya Allah clear. Ya. 3 isu ini, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dampaknya terhadap pasar energi dan ekonomi global, serta respons kebijakan Indonesia menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan politik global dengan kondisi nasional. Untuk Indonesia, yang sangat bergantung pada impor energi, konflik di satu titik strategis seperti Selat Hormuz bisa punya efek nyata terhadap harga energi, inflasi, hingga kebijakan stabilitas ekonomi domestik. Kalau kamu ingin terus mendapatkan update politik dan isu global terpenting, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.